gini tapi mungkin ini kedengeran tuh ya. Dia tahu. Tetap protek anak. Kenapa manusia kan dikasih mulut satu, Iya. kupingnya dua. Iya. Berarti suruh banyak denger daripada banyak ngomong. Nah, Baru tahu nih yang sebenarnya. Denger yang bagus banget. Iya bagus. Itu kata-katanya sih bagus ya. jangan banyak ngomong, tapi Lebih baik banyak banyak pendengar. diserap. Kalau mau jadi pembicara, banyaklah menjadi pendengar. Yes. I like your quote. Iya. Nice, nice, nice. Coba. Susah ya. Pertama kali ditawarin kerja bersama Nggak tahu sih sebenarnya. nggak tahu nggak tahu nih buat rumahnya Ibu Asyanti dan Bapak Anang gitu. Tiba-tiba dikirim aja dia nih. Pas udah tahu dalam rumah, wah artis gitu gimana? Iya, jadi dikirimnya nggak tahu nih, apa kayak pakai Angry Bird diketapel gitu gimana gitu. Enggak dong, enggak dong. Hancur dong. Karena dia Mbak. nggak tahu Oh, nyampe, iya. terus nyampe set Nyampe. di rumah nih. Rumahnya gede banget kan, gedong banget tuh ya. Oh, terus Lebay. gede banget, terus nyampe Ya nggak nyangka aja sih. pas kelihat, nah nggak taunya di tempat Bu Asyanti dan Pak Anang gitu. Langsung dia nyanyi. Jodohku. Gitu. Terus apa perasaan dia saat itu? Masih nggak nyangka. Masih nggak nggak nyangka. nyangka. Sama artis gitu. Heeh. Terus apa sih beda sih? Pikiran saya kan artis itu apa ya sombong. Sombong. Apa, gimana. Dan kalau di Yang mana sini tuh artis yang sombong? terus kalau ini apa ya? Bener-bener nganggap kayak keluarga nggak ada beda sama sekali sama semua mbak-mbak di rumah juga. Jadi nyaman aja di sini. Nyaman aja. Gaji naik, Bit. Itu yang dia tunggu-tunggu. Pinter banget gitu, Bit. Iya. Berarti kan kalau di rumah sebenarnya rame ya, susternya kan masing-masing Rame. satu-satu ya, banyak banget Punya ya Mas. suster, aku punya suster. Ini punya budal, ini punya budal. Gini. Sebenarnya aku banyak maksudnya mempekerjakan orang tuh bukan karena mau sombong banyak apa. Aku tuh nggak bisa sepi. Sukanya rame. Ya, suka rame. Rame. Terus aku pikir kan juga kerjaan banyak kan semua kerjaan aku kayak bisnis apa di rumah. Jadi aku tuh setiap hari di rumahku ya puluhan orang gitu yang Tapi kerja. undang saya biar rame terus di Ayo, rumah. ayo. Soalnya saya udah mulai diusir sama tetangga saya. Oh gitu ya. Berisik katanya gitu. Terus. Jadi karena suka kalau keramaian gitu suka. Dan alhamdulillahnya Mas Anang kita tuh cocok. Nggak suka yang hening-hening, gelap-gelap, nggak suka. Rumah tuh harus terang, harus rame. Rumah orang datang makan, apa tuh kita senang. Lebih seneng didatengin Iya. ke rumah gitu ya. Pokoknya apa yang kita ada ya udah ayo, pokoknya seneng lah gitu. Jadi ya sama sifatnya, jadi itu yang buat kita mungkin jadi cocok juga ya. Kayak temannya Aurel gitu sering datang juga berarti ya. Iya. Gak pernah gak laku dia. Pacar itu. Apa, Mas Anang diem-diem bersihin sepatu tiba-tiba nggak pernah begitu. Ya kan, ya jadi diam-diam Pipi tuh orangnya suka nguping. Iya, serem loh. Sekarang suka gini nih. Cerita ini lucu. Jadi ini aku sama Bunda sering kan Curhat. Pipi tuh sosok main Sosok ini main. laptop, pura-pura gini gitu. Nanti Pak, aku bilang, udah Pipi nanti denger. Gak bakal denger, soalnya fokus banget bener kayak nggak ada, kayak dunia tuh milik sendiri Iya, gitu. iya. Kayak. Ternyata Terus nguping. pas aku udah pergi, kenapa tuh si kakak? Jadi tuh kupingnya tuh kayak tahu. "Eng" gitu, kayak denger Juga dia. dia pendengarannya bagus. Aku bilang enggak aku denger semua. Kan? Gini. Bahaya banget. Wah tukang nguping aku bilang bahaya. Jadi dia tahu banget, dia tuh pura-pura gini tapi mungkin ini Kedengeran Ya, tuh ya. dia tahu. Tetap protek Karena anak. kenapa manusia kan dikasih mulut satu, Iya. kupingnya dua. Iya. Berarti suruh banyak denger daripada banyak ngomong. Nah, Baru tahu nih yang sebenarnya. Denger yang bagus banget. Iya bagus. Itu kata-katanya sih bagus ya. jangan banyak ngomong, tapi Lebih baik banyak banyak pendengar. diserap. Kalau mau jadi pembicara, banyaklah menjadi pendengar. Yes. I like your quote. Iya. Nice. Coba. Susah ya kalau ngobrol begini nih, enak tuh ya dua arah Oh, ya. ideal kok. Oke, very good. Aku kan tertarik tadi jadi ada ART-nya Mbak Santi sama Mas Anang. Oh saya pikir tertarik jadi anaknya Mbak Asani. Dia lagi flu, madam. Jadi Tuh langsung dia protes loh. Tarik nadanya. Terus Terus ini aku punya kumpulan foto-foto dari ART-nya Mbak Santi sama Mas Anang dan aku pelajarin nih, oh jadi kayak caranya kayak gini gitu. Kayak Ini gimana, ada. Bu? Ini ada nih foto-fotonya. ini dia para suster. ya. Oh luar biasa. Kompak ya. Ini lagi acara apa di Bali nih? Itu tuh Di juga rumah. Acara 17 Agustus kita bikin lomba di rumah Mbak sama yang kerja, yang jaga gitu yang udah bikinin lo. Jadi total ada berapa sih Mas? ada lah nggak tahu berapanya kita nggak tahu berapa maksudnya Tapi nggak tahu ya. nggak bukan maksudnya kalau Mbak ada berapa terus kan yang kerja kayak
Misalnya aku punya kosmetik, aku punya apa, ada admin, ada apa, nah semua tuh di rumah gitu. Tuh lihat tuh, Itu ini suster, acara apa nih? suster Ini ulang tahun susternya Arsi. Suster siapa namanya susternya Arsi? Suyan. Iya. Suyan ulang tahun. Itu challenge minum jus ya waktu itu. Jus Yang bau, tapi bau ya. Tapi bau. bau apa? Bikin muntah itu. Oh makin muntah. Apa itu? Macem-macem. Papaya. Iya. Udah. Pete. Oh, Pete. pete. Teh juga. Pete juga. Apa lagi, Kalau Kak? Arsi suka pete nggak? Iya, aku mah suka pete yang itu. Asik punya. Bunda suka nggak pete? Warung asik. Enak loh. Arsi sukanya yang dapur asik apa? Pak, apa? Karen nenek. Nasi kacang. Nah ini di mana nih? Oh liburan ya. Liburan juga rame-rame gini ya. Oh, yang Bali. Ya itu kita lagi di Bali. Di Bali ya. Ke Bali loh Mu tuh. Asik ya, ada liburannya. Jadi ternyata emang nggak cuman sehari-hari di rumah ya udah ngelakuin satu pekerjaan yang harus dilakukan, tapi juga diajak berlibur, Jalan-jalan. gitu, jalan-jalan. Itu adalah salah satu treatment yang akhirnya membuat mereka semua betah di rumah. Oh god ini. Ini apa ini? Lebaran di Malang. Lebaran. Tapi bajunya bajunya juga kembar kompak. semua ya. Kompak bajunya. Ini berdua kain gitu Mbak Santi atau Enggak bikin. Oh, bikin. kirain dijual ke RT-RT gitu enggak ya? Ya enggak lah, masa dijual. Saya jual baju, RT beli. Oke. Nah, ini waktu di pesawat sama Arsy, sama Suyan ya, sama Supit Itu ya. supit, nah, Suteng ini udah kayak apa udah kerja sama kita hampir 5 tahun kali ya. Udah kayak emakku sendiri. Tapi Suteng namanya. Suteng tuh dulu karena Arsy pas manggil dia Uteng jadi kita manggil Suteng. Namanya banyak su ya, Suteng, Supit, Kan Suping. suster. Oh ya. Sus. Oh ya, Suster. Saya pikir Suteng tuh Ya udah. karena sering nengok ya, suster tengok ya. Mereka bertiga tuh udah paling the best deh pokoknya. The best. Ini lagi, Ini lagi apa? ini kayak sembunyi-sembunyi gitu ya, kayak HP handphone. Oh itu Kia. Iya, lagi bikin challenge. Lagi bikin challenge di rumah. Siapa itu siapa? Mantannya Aurel. Ah ya itu Mas Anang. Oh kirain. Itu Mas Saya Anang. bikin Mas siapa? Anang. Sebelahnya Mbak Kia, Mbak yang kerja di rumah. Oh iya, oke. Nah, oke kan kita udah melihat nih ya foto-foto dari suster-suster atau para pekerja yang ada di rumahnya Bunda sama Mas Anang nih. Mbak Pipit atau Supit, ada yang mau disampaikan nggak selama ini mungkin belum terucapkan dari Supit? Mungkin apa ya? Apa silahkan. Say thanks or say Naik gaji, ya. Bonus, akhir Buat tahun. keluarga asik, terima kasih udah apa ya, saya di sini kayak dianggap bener-bener keluarga gitu sama semuanya juga mbak-mbak semua, terima kasih. Sukses selalu buat Bunda, buat Bapak. Ini kayak Buat mau kakak. perpisahan loh. Jadi sedih ya. Yang terbaik tetap rendah hati aja gitu. Ada tisu dong. Tebang ya. Supit ah. Kadang-kadang gitu loh Bu, kadang kita sama yang kerja di rumah, kadang-kadang kita sangat begitu dekat, tapi kadang kita sulit juga untuk mengungkapkan atau mbaknya pengen ngungkapin ke kita juga Ih, lebay. agak Aku ini sih pakai- gitu. Ini kenapa berair mata? Sedih ya kan, Mbak ngapain sih Mbak? Kok dia juga Ada mau disampaikan ya sama Supit kan selama ini aku- juga jaga Arsya. Mungkin banyak, iya kalau bukan hanya buat Supit sih kayak buat semua mbak atau yang di rumah gitu yang Suyan, suster itu kayak aku pasti suka marah juga, kadang suka stres kerja kan apa gitu. Tapi mereka selalu ngerti, maksudnya selalu, kenapa aku menganggap mereka udah kayak keluarga, karena aku tempat menitipkan anak-anak aku saat aku sehari itu nggak ada mereka yang bener-bener anggap dia kayak kayak keluarga juga. Terus kan itu nggak mudah, aku lihat orang lain kadang jaga anak kayak nggak sepenuh hati gitu. Aku bilang ini pasti majikannya menyeramkan ya, sampai diperlakukan begitu gitu. Kalau mereka enggak, bener-bener misalnya aku marah pun atau apa, paling sekilas mereka tuh udah biasa lagi gitu. Jadi aku juga nggak apa ya berterima kasih lah, kalau nggak ada mereka mungkin aku juga nggak bisa anak-anakku terawat kayak begini juga, bisa kayak gini gitu. Itu kan selain kita juga bantuan dari mereka gitu. Nah, itu berarti ya yang paling penting ya. Buat semuanya mungkin kalau hikmah yang kita ambil di sini adalah ketika kita memiliki apa namanya ya, orang-orang yang bekerja di rumah, anggaplah mereka ya seperti keluarga. Karena sebelum kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain,
sebaiknya kita memperlakukan mereka lebih baik dulu agar itu bisa terjadi pula dengan kita. Boleh saya tambahin sedikit, Madam? Apa itu? Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Gak nyambung. Harta yang paling... Ini lagi ngomongin orang keluarga. Itu ngomong apa nyindir? Tuh kan gak nyindir Kan nyindir lagi. sebelah. Emang kamu udah punya keluarga? Pakai. Katanya sih tahun depan. Amin, amin. Kalau takut Kalau gue jadi. sadar sih ya kalau jadi ya gitu ya.